Saya langsung digeruduk oleh 3 orang yang ini Tifa Connection ya kan. Tifa Connection. Jadi saudara sekalian, Dr. Tifa mengajak 2 kompatriotnya ya. Satu bro di sebelah kanan saya, Bro Agus Yunanto. Jangan underestimate, saya udah tahu lama Agus Yunanto. Dia nggak percaya diri dia. Agus Yunanto yang selama ini mengurusi soal-soal diaspora, tapi bukan diaspora Brebes, Tegal, kemudian Madiun, tapi diaspora di berbagai negara Asia, Eropa, Amerika, Afrika juga ya. Afrika, paling Mesir Afrika. Afrika, kemudian Australia, Antartika nggak ada ya. Antartika nggak ada ya. Uganda kan Afrika ya kan, luar biasa. Dan sebelah depannya lurus, ngerti nggak? Yang biasa mengintimidasi saya soal ngerti dan tidak ngerti, Bapak Al-Katiri ya. Padahal saya pengen yang kandung, Alka kandung gitu, nggak ada rupanya. Al-Katiri terus dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus sama Pak Al-Katiri. And then the last but not least, ini yang punya hajatan, Insya Allah ya, sebentar amin, lagi ya. Amin. Ujian bulan Juli, doktor bukan honoris causa, tapi kandidat doktor. Dr. Tifauza Tiazuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi saudara sekalian, saya hanya ingin memberikan bingkai sedikit mengenai perkembangan terakhir kasus ini. Yang jelas ada 2 kasus yang berkembang di Jakarta, yaitu Bareskrim. Kita tahu Bareskrim itu sudah dihentikan, katanya ijazahnya identik, tetapi kemudian dibilang asli. Kemudian Polda Metro Jaya sudah sampai tahap pemanggilan terklarifikasi ya, belum saksi baru klarifikasi. Prosesnya masih penyelidikan di 2 tempat tersebut. Kalau Bareskrim dihentikan, di Polda Metro sedang mencari-cari, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga 2 gugatan perbuatan melawan hukum di Solo dan di Sleman. Nah, itu tidak terkait dengan Dr. Tifa, tetapi berkaitan dengan kasus ijazah asli secara keseluruhan. Dan kita tahu saudara sekalian, terus bukti-bukti baru disampaikan melalui media sosial, terakhir oleh Respons Janipar yang melakukan telaah forensik mengenai perbedaan huruf. Tumpang tindih huruf, overlapping huruf dengan logo terhadap logo UGM, dan dia dikasih presentase. Jadi presentase antara punya Fronojiwo dan punya 1120 itu dikasih presentase. Jadi kalau Roy Suryo menggunakan metode kasat mata, ini menggunakan metode yang lebih canggih lagi, yaitu dihitung betul persentase overlappingnya, sehingga kesimpulannya tidak identik antara ijazah Fronojiwo dan ijazah Jokowi 1120. Nah, itulah perkembangan terakhir yang unfortunately itu tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan oleh Bareskrim. Jadi pihak-pihak yang berbeda pandangan itu tidak diundang untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Itu perkembangan terakhir. Dan yang jelas perkembangan lebih terakhir lagi adalah Dr. Tifauza Tiazuba menangis, nggak tahu kenapa menangis. Karena yang saya dengar dia menangis itu kalau dia marah. Ya, kalau marah dia nangis. Tapi kalau dia bersedih dia marah. Dia bersedih dia ketawa. Oke. Sebagai pembukaan saya ingin yang punya hajat dulu, Dr. Tifauza Tiazuba, silakan. Ya, baik. Jadi perkembangan dari sejak tanggal 22 Mei ya 2025 itu konferensi pers Bareskrim yang justru bagi kami bertiga ini malah nambah lagi evidence tentang dugaan ketidakotentikan, atau sekarang kita pakai istilah fake ya. Kita menggunakan istilah fake dokumen gitu. Fake dokumen. Fake itu ya artinya ya palsu, tidak asli lah gitu ya. Kita pakai, kalau palsu udah pada bosan kali ya. Jadi kita pakai istilah fake dokumen.
Jadi tapi hati-hati kalau nanti pronunciation orang Indonesia jadi fix ya. Fake ya. Apa fake, ya enaknya? jadi fake jadi. Formula 4. False. Oke, silakan. Apa Pak Agus? Fake apa false? Non original. Non original lah ya gitu. Ya, dugaan non original dokumen. Ya. Jadi ini saya lihat dari sudut pandang behavior yang terkait dengan dokumen itu. Ini menarik sekali ya. Jadi ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya besar di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada 2 penanggalan. Satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di seluruh koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Johandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Karena Korbal. Iya, korbal ya, koran abal-abal gitu. 18 Juli itu hari kematian ibu saya itu. 18 Juli ya, 18 Juli 2019. Nah, 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 Puasa 1912. Saya kaget. Langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Karena dalam bahasa Jawa Kliwon, Pahing. bukan pasa, ini bulan. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat gak kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 Poso atau 5 Pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 Puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya. Dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Betapa cerobohnya Bareskrim. Tapi itu bisa bisa ada nggak dokter? Ada. Ditampilkan, kita minta. Ada. Mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diam dulu. Kalau takbiran belum ada. Kita azan dulu ya. Ada azan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, sobat RH sekalian, kita lanjutkan ya. Kita sudah tadi mendengarkan azan. Terima kasih buat Habib Hanif tuh, pahalanya besar tuh. Karena setiap azan tiba kita bunyikan itu ya. Silakan Dr. Tifa melanjutkan soal puasa itu yang pasti itu bukan koran asli tuh. Kalau orang Jogja mengatakan ini ceroboh sekali ini. Ceroboh sekali. Oke, dan ditampilkan juga nanti Jido ya. Oke, silakan. Nah itu ya satu dari aspek pasa dan puasa. Dan ini ada koran yang terbitan tahun yang lain, bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat tuh menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Artinya itu koran mungkin yang karena khusus untuk Pak Jokowi mungkin beda. Jadi, Semua ya justru bisa itu khusus spesial tapi dibikin percetakan yang bukan milik percetakannya Kedaulatan Rakyat. Karena Kedaulatan Rakyat platnya pasa bukan puasa. Dan pasa itu bukan puasa kan? Bukan, pasa poso Ramadan. Di-share juga ya, di-share juga ya yang asli puasa itu. Ya, udah di lembaran yang sama itu juga ada hal yang pasti ini fake ya. Jadi Joko Widodo itu tertulis di situ nomor 14 Joko Widodo, Fakultas Kehutanan. Ini adalah, ingat baik-baik ya, ini adalah pengumuman penerimaan calon mahasiswa program sarjana. Ya kan? Semua fakultas, termasuk Fakultas Kehutanan. Nomor 14 dia, Joko Widodo. Di atasnya nomor 8 ya, tulisannya adalah Anji Pramaria.
Andi. Ini tulisannya Anji Pramaria di sini. Oh, mungkin waktu dia jadi penyanyi jadi ya. Jadi Gitu. nama salah satu temannya Joko Widodo yang dieharder juga, yang sering yang dari NTB. Yang sekarang menjadi pejabat di NTB ya. Sudah pensiun Ya. Nah, itu namanya itu Andi Pramaria. Di sini di koran ini ditulisnya Anji Pramaria gabung. Pakai DJ Anji Pramaria, nanti dilihat ya. Udah kelihatan di situ. Itu kan udah nggak mungkin kan. Nah, udah. Terus kemudian nanti Andi Pramaria ditampilkan juga ya, yang dia menunjukkan ijazah dia itu. Nah, itu yang ijazah kan jelas Andi Pramaria. Ini di sini nomor 8 Anji Pramaria. Anji Pramaria. Bisa tuh gabung. Gabung. Oke. Dan pakai DJ ya, pakai DJ ejaan lama. Mungkin nggak ada typo gitu. Ya mana mungkin koran typo, mana mungkin, nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena ini nasib seseorang, nggak mungkin ya. Kalau namanya beda, dia nggak yakin ya. Iya dong, berarti bukan Andi Pramaria yang diterima, tapi Anji Pramaria kan gitu. Artinya udah dari dua itu aja. Ketiga adalah loncat ke dokumen yang lain. Ya, ini nanti saya kasih ya. Dokumen itu adalah formulir registrasi mahasiswa. Jadi orang kita keterima kan kita langsung ngisi formulir registrasi mahasiswa ya. Di situ ini seseorang bernama Joko Widodo menulis nih Fakultas Kehutanan, tingkat studi SM sarjana muda. Berarti dia diterima di sarjana muda, bukan di sarjana. Oke, ya, nanti saya akan bertanya beberapa hal soal itu. Oke. Artinya kalau dia itu diterima di tingkat sarjana muda, berarti nama dia itu tidak ada di urutan yang diterima sarjana dong. Masa iya tiba-tiba nyusup ada nama yang apa namanya calon mahasiswa sarjana muda. Mungkin rendah hati orangnya, diterima di sarjana tapi udahlah saya jalani sarjana muda aja. Rendah hati tinggi hati dong, dia naik tingkat dong. Enggak, dia diterima di sarjana tapi dia selesaikan sarjana muda aja lah kan. Bukan dong, ini kan registrasi kita nulis. Oh iya. Registrasi masuk tuh kita masuk ya masuk UGM langsung kita daftar tuh apa namanya kita ngantri tuh panjang banget ngantri untuk mengisi formulir registrasi, ingat kan kita waktu itu masih di gedung pusat tuh. Dan saya ingat waktu orang tua saya nganter saya karena saya baru pertama kali itu ke Jogja diantar sama ibu saya pas dia datang ke UGM ke daerah mana itu daerah kita registrasinya Sumur. Ke gedung pusat bukan gedung pusat. Bulak Sumur. Bukan. Tidak. Ada gedungnya nggak terlalu bagus pokoknya. Di situ tuh. Dan banyak orang pakai jasa gitu kan, jasa pengetikan gitu. Ibu saya bilang begini, aduh gimana kalau tiba-tiba namanya nggak ada. kan berbekal koran kita kan, berbekal koran dan panggilannya belum ada. Nggak ada pakai panggilan. Iya, pakai panggilan, koran pake aja. Koran kita bawa koran nih. Gimana kalau nggak ada? Begitu ada lah, alhamdulillah. Nama gitu. Dan pasti dong. Kalau Andi Pramaria di sini tulis Anji Pramaria, dia pasti nggak datang kan? Karena berpikir nggak mungkin ya. Nah, kemudian setelah kita mendaftar tuh ngantri, kita dikasih formulir registrasi mahasiswa. Kita mengisi program studinya apa? Ini dia mengisinya SM. Sarjana muda, dan itu konfirmatif lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu dokumen registrasi pada saat dia naik semester berikutnya di tahun 1981 1982. Berarti dia registrasi semester 2 nih, masuk semester 4 ya. Berarti dia semester 4 di situ. Dia tulis lagi nih apa namanya formulir kolomnya itu, nanti saya kirim. Sarjana, kalau itu udah ada kita. Iya. Dilingkari sarjana muda, artinya kan confirm. Mungkin dia waktu itu ingat lagu Iwan Fals, engkau sarjana muda gitu ya. Ya ada tak dapat kerja, jangan-jangan ya kan. Gitu. Ya mana mungkin kan. Satu itu kan secara saya bicara di aspek behavior, saya nggak ngomong digital forensik atau apapun. Itu kan kita lihat ya, nggak mungkin anak mahasiswa sarjana muda itu gabung sama anak sarjana. Mata kuliahnya aja udah beda, circle-nya udah beda, ngekosnya aja udah beda, ngomongnya juga udah beda.
Ya, saya bukan ingin merendahkan sarjana muda atau apa, tapi kan kita tahu ya ada strata yang berbeda kan, gitu loh. Sehingga nggak mungkin anak sarjana muda itu ngumpul bareng anak sarjana, gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi sarjana, oke, nanti teruskan. Nanti ada beberapa pertanyaan soalnya saya. Boleh. Nanti ditanya aja, saya bisa jawab. Secara kronologis ya. Ini kita bicara dari sisi timeline. Nah, dari situ saya balik lagi ke Harian Kedaulatan Rakyat. Kok bisa-bisanya satu Bareskrim ya, Ceki Puslap 4 nggak bisa melihat itu sebagai sebuah kejanggalan. Satu, kedua, formulir registrasinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo menulis program sarjana muda. Kok bisa itu begitu cerobohnya, nggak melihat itu sebagai sebuah dokumen kejanggalan lagi. Kemudian registrasi, kok bisa dia menulis sarjana muda itu juga lolos dari Puslapor. Ini kan nggak bicara Puslapor, ini kita bicara aja dari sisi legitimasi dari dokumen gitu. Karena Puslafornya itu setingkat kita usianya. Kan setinggi-tingginya usia kan 58 tahun. Jadi kalau 58 tahun itu berarti dia tidak mengalami sarjana muda. Kalau 58 tahun kan berarti angkatan 86 lah kira-kira. 85 ke atas udah gak ada lagi sarjana muda jangan-jangan. Gak ada sarjana muda itu di UGM itu terakhir tahun 77 itu untuk menyelesaikan program sarjana muda yang sebelumnya. Jadi tidak diselenggarakan lagi. Memang sih ada buku yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, terbitan 1982 ya. Itu yang masih menulis program sarjana muda dan program sarjana. Anggap aja itu buku betul. Artinya di tahun 1980 mereka masih menerima sarjana muda. Tapi di lembaran koran itu calon mahasiswa sarjana muda itu nggak nyampur di urutan calon mahasiswa sarjana. Tidak kalau kata Romina tidak akan di 4 balai enggak mungkin di 4 balai. 14. 4 enggak mungkin. 4 balai. Enggak mungkin dong gitu loh. Enggak mungkin, itu kan urutan. Nanti pas lagi diregistrasi itu di gedung yang lama itu, di gedung apa namanya ya? Ini apa? Iya, gedung registrasi. Apa nama registrasi itu ya yang jelek gedungnya pokoknya. Lama itu. Iya. Itu kan kita urut berdasarkan dari nomor. Bukan gedung yang Cintaku di Kampus Biru itu bukan pendaftarannya, bukan di situ. Dekat mengarah ke daerah. Namanya Selokan Mataram. Iya, daerah di sana situ. Yang ada SGPC lama. Iya, mengarah ke Pogung sana. Gitu. Itu dari 3 itu aja deh saya bicara. Oke. Ya, dari 3 itu aja. Oke dok, ditahan dulu dok ya. Ya. Oke, tahan dulu dok ya. Tahan dulu dok ya. Ngerti. Oke. I know. Ini di reserve dulu pertanyaan saya, jangan langsung dijawab. Pertama, bukankah kalau kita ikut sarjana muda bisa ikut ke sarjana penuh? Karena tetangga saya, jangan dijawab dulu dok ya, di reserve dulu. Tetangga saya pernah menuliskan Abdurrahim BA. Begitu setahun 2 tahun kemudian tiba-tiba ganti Dokter Andes. Gitu. Jadi apakah mungkin ada program sarjana muda, ada sarjana penuh terus sarjana muda? Atau mungkin gitu? Namanya Bin Ahmad. Nanti dulu. Jangan dijawab dulu. Nanti dulu. Oke, yang kedua, dengan adanya fakta sarjana muda yang dilingkari, apakah dokter berkesimpulan, walaupun ini opini ya, bahwa Jokowi diterima di UGM, pernah kuliah di UGM tapi untuk program sarjana muda? Itu 2. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, apakah tahun 80 itu memang masih ada program sarjana muda? Oke, itu 3 pertanyaan yang di reserve dulu. Saya sudah WA ke dokter kalau lupa ya. Oke. Sekarang saya ke Pak Agus dulu ya. Karena Pak Agus ini sedang menggalang solidaritas buruh Lehkualesa. Katanya ini tahun di Gedans ya kan. Orang tua banget ya. Anak-anak milenial nggak ketawa tuh kita bilang pemimpin buruh Lehkualesa itu. Jadi solidaritas internasional untuk masalah ini ya. Apa concern Pak Agus dan teman-teman dan siapa saja yang terlibat? Dan konon katanya nanti kita bisa menghubungi salah satu orang yang aktif di dunia internasional, namanya Chris Komari. Saya mikir Chris Komari, loh memang dia kesini kita bilang kan? Oh enggak, dia di Amerika. Oh kalau gitu bukan Komari dia. Oke, silakan Pak Agus. Oke, makasih Bang Refri. Ya.
Saya karena punya teman-teman banyak di luar negeri. Ya. Tapi by the way ini nggak boleh jauh-jauh, dekat-dekat Pak Gus. Okay. Ya, karena kita langsung ya live kita. Jadi karena saya punya banyak teman di luar negeri, ada di 20 negara kurang lebih. Lalu Dr. Tifa ketika ketemu saya di Polda Metro Jaya ketika itu menyampaikan akan ada aspirasi dari luar negeri yang kita perlukan untuk masalah ini. Seperti itu. Nah, ini gayung bersambut. Saya ingin membantu mendukung Dr. Tifa dari sisi internasional. Alhamdulillah Bang Refli, so far sudah ada 40 orang kurang lebih dari beberapa negara yang sudah bergabung dan kami buat grup WA namanya Forum Diaspora Indonesia. Ya itu maksudnya orang Indonesia ya? Orang Indonesia yang tinggal di sana. Warga negara Indonesia? Yes, ada yang masih WNI, ada juga yang sudah jadi citizen. Tapi mostly WNI sih. Oke. Nah itu alhamdulillah kita udah bikin grup WA dan diantara mereka itu ada seorang tokoh yang bermukim di California, Amerika, namanya Mas Chris Komari. Alhamdulillah kita udah bentuk sebuah grup dan beliau diminta oleh Dr. Tifa untuk jadi ketua FDI, kita singkatnya, saya diamankan sebagai sekjen dan satu sahabat kita Bang Medi Juniarto sebagai Dewan Pembina. Nah kami sudah melakukan hal-hal yang konkret ya, diantaranya yang belum lama ini adalah saya mendorong Dr. Tifa untuk membuat video tentang surat yang dibuat oleh Mas Chris Komari kepada Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah sudah diviralkan itu videonya. Dan kalau boleh tambah lagi Bang Refli, setelah video ini diviralkan, alhamdulillah hampir Mas Chris juga memviralkan hampir ke 200 grup WA dokter. Alhamdulillah, saya juga viralkan banyak ke beberapa negara. Nah kemudian setelah ini nanti kami akan menyampaikan surat itu, Bang Refli. We do the real thing ya. Menyampaikan surat itu kepada Presiden Prabowo Subianto melalui sekretariat negara. Jadi ini resmi. Surat itu resmi ditandatangani ya nanti pada waktunya. Dan setelah itu kami akan membuat press conference terkait dengan surat ini. Habis press conference baru kami rencanakan bikin seminar terkait dengan tema ini. Seminarnya hybrid, baik offline maupun online. Sementara itu update dari saya Bang Refli. Oke, jadi Chris Komari ini sebenarnya juga mengirimkan tulisannya kepada saya. Panjang sekali tulisannya ternyata. Saya ragu apakah dibaca Prabowo atau tidak. Tetapi ini memang dia sangat argumentatif ya menyampaikan soal kedaulatan rakyat. Sampai scrolling berapa kali belum selesai juga ternyata. Ini panjang sekali tulisannya. Dan memang Chris Komari ini warga negara Indonesia yang pernah menjadi anggota City Council di negara tempatnya tinggal, negara bagiannya. DPRD ya? DPRD-nya sana. Jadi boleh atau warga negara asing itu paling tidak pengakuan dari komunitas ya terhadap beliau. Ya, nanti kalau bisa dihubungkan dengan Chris Komari silakan. Nanti kalau misalnya terhubung sudah langsung kita minta beliau menyampaikan sepitih dua pitih kata, ya kan? Oke. Sekarang sambil menunggu nyambung dengan Chris Komari, saya kepada Bapak Al-Katiri, luar biasa. Dr. Tifa dibantu oleh Al-Katiri dan Komari, luar biasa. Oh, sudah. Sudah nyambung. Sudah nyambung. Halo bro. Halo. Di jam berapa di sana? Ini sudah pagi Bang Refli. Oh pagi ya. Kita bedanya 12 atau 11 jam sekarang? 12. Iya jam 1.35 tapi nggak apa-apa silakan. Oke. Pagi dini hari berarti. Oke. Dini hari. Jadi Mas Chris minta ini ya pinjam ya. Halo. Mas Chris. Ya. Kalau dia siapa bilang. Kalau nggak bilang kita nggak tahu. Mas Chris membuat surat terbuka diaspora Indonesia untuk Prabowo, ya, Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk Presiden Prabowo Subianto. Dan introduksinya, bila pejabat publik tidak mau tunduk terhadap kedaulatan tertinggi rakyat, itu sama artinya pejabat publik tidak patuh dan tidak tunduk kepada konstitusi undang-undang dasar. Apa yang
yang ditulis di dalam surat ini, dan kemudian buat apa surat itu? Kita udah tahu bahwa ini surat semacam dukungan, tetapi barangkali secara konkret Mas Kris tolong sampaikan kepada halayak di Indonesia ini. Silakan Mas Kris. Oke, terima kasih Bung Refli Harun untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Benar, apa yang kita tulis di dalam surat terbuka itu secara prinsip ada 5 poin yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Presiden, dan yang 2 poin adalah harapan kami sebagai anggota masyarakat untuk bisa dilakukan oleh Bapak Presiden dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden tentunya. Poin yang pertama yang telah disebutkan bahwa kami dalam hal ini adalah para aktivis di tanah air seperti Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Bang Rizal Fadila, dan kawan-kawan yang sedang istilahnya menjalankan tugas tanggung jawab hak wewenang dan kekuasaan konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, menjalankan apa yang disebut dengan public criticism, public oversight, dan public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, ketika anggota masyarakat menjalankan tugas tanggung jawab dan hak konstitusional itu, tidak boleh dijadikan, atau dalam bahasa sekarang dikriminalisasi dengan dalih bahwa anggota masyarakat ini melakukan apa yang disebut dengan libel, slanders, defamation of character, atau pencemaran nama baik, atau membuat gaduh di masyarakat. Itu tidak boleh didalihkan seperti itu, karena itu adalah hak rakyat gitu. Karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat itu memiliki hak untuk melakukan public criticism, public oversight, dan public scrutiny. Itu adalah hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 1 ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, negara Indonesia. Yang kedua, poin yang kedua yang kita sampaikan di situ, bahwasanya kami merasa melihat bahwa keadilan di tanah air atau penegakan hukum di tanah air itu hanya tajam ke bawah, khususnya kepada ordinary citizen, tapi ke atas tumpul, dan ketidakadilan kepada masyarakat umum itu semakin besar, semakin tinggi di tanah air. Yang ketiga, yang menjadi masalah utama dalam surat itu adalah sebenarnya yang menjadi masalah utama adalah penolakan dari mantan Presiden ke-7 Indonesia, Bapak yang menolak untuk mempublikasikan ijazahnya yang sudah dituntut, ijazah aslinya yang sudah dituntut oleh banyak masyarakat. Jadi sebagai pejabat publik, beliau memiliki kewajiban, mempunyai untuk mempublikasikan ijazah yang dituntut oleh masyarakat, karena itu adalah tuntutan masyarakat. Yang keempat, tentunya setelah kita melihat press conference dari Bareskrim, kami diaspora di seluruh dunia merasa bahwa Bareskrim dalam menjalankan tugasnya itu tidak jujur, tidak fair, tidak adil, tidak menggunakan good faith. Kami merasa bahwa Bareskrim masih banyak dipengaruhi oleh kekuatan dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Indonesia jadi mantan Presiden Jokowi. Itu yang kami rasakan. Kemudian yang terakhir, tentunya kami sebagai rakyat, kalau kami tidak memiliki hak, tidak memiliki misalnya kekebalan hukum ketika kita mau menjalankan public criticism, public scrutiny, public oversight terhadap pejabat publik, terus apa artinya demokrasi? Apa artinya kedaulatan tertinggi rakyat? Nah, jadi secara prinsip 5 poin itu yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden bisa melihat kasus apa yang dijalankan atau dilakukan oleh para aktivis di tanah air itu dilihat dari the big picture, bahwa yang dilakukan oleh seperti Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon dan kawan-kawan untuk menuntut agar Pak Jokowi itu
mempublikasikan menunjukkan ijazah aslinya kan bukan untuk kepentingan individu. Halo, Mas Kris. Halo. Ya, silakan. Oh ya, silakan teruskan. Tadi sempat hilang suaranya. Oke. Yang ingin saya tekankan di sini, apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Sebagai contoh misalnya, apa keuntungan bagi Dr. Tifa dan kawan-kawan kalau seandainya ijazah Jokowi itu dipublikasikan? Kan tidak ada untungnya secara pribadi. Ini adalah demi kepentingan umum. Nah, karena apa yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan umum, karena itu mereka tidak bisa istilahnya dituntut secara hukum dengan dalih melakukan pencemaran nama baik, libel, slanders, defamation karakter, nggak bisa, karena ini adalah tugas kita sebagai anggota masyarakat untuk melakukan public criticism, public oversight, dan public scrutiny. Nah, karena itu di dalam surat itu kita hanya meminta dua hal sebenarnya. Kita berharap ya kepada Bapak Presiden untuk pertama dalam kapasitasnya untuk melakukan ya action atau tindakan agar bagaimana caranya supaya Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ataupun Barreskrim itu mau mempublikasikan ijazah aslinya kepada publik, karena itu tuntutan publik. Biarlah publik sendiri yang menilai apakah ijazah itu asli atau tidak, ya bukan Barreskrim. Yang kedua, agar Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menghentikan semua bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap para aktivis, khususnya anggota masyarakat yang sedang exercising atau menjalankan public criticism, public oversight, dan public scrutiny terhadap seorang pejabat negara atau pejabat publik. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa yang kita lakukan adalah terhadap ya public criticism, public scrutiny, dan public oversight terhadap pejabat publik, bukan kepada ordinary citizen. Jadi secara prinsip itu yang sangat penting yang kita sampaikan di dalam surat terbuka itu, Bang, kepada Bapak Presiden. Oke, Mas Kris, saya mau update saja. Mas Kris sekarang di mana? Di kota mana? Di kota dekat San Francisco, California. Oh, di San Francisco-nya? Iya, betul. Oh, jadi di San Francisco, di California ya. Mas Kris sudah berapa tahun di Amerika? Iya. 32 tahun berjalan. 32 tahun berjalan. Usia sekarang 23. 32 tahun di sana, tapi for sure masih warga negara Indonesia ya? Belum lupa bahasa Indonesia. Jelas dong, kalau saya tidak warga Indonesia, bagaimana saya bisa menjadi penggugat prinsipal di Mahkamah Konstitusi? Oke, untung Anda menjawab dengan cara cerdas ya. Jawaban itu tidak lagi bisa membuat saya bertanya lebih lanjut kan? Gitu. Karena Anda penggugat prinsipal waktu soal presidential threshold ya. Oke. Mas Kris, ditahan dulu, mungkin ada pertanyaan dari saya khususkan Pak Dr. Al-Kathiri. Beliau adalah salah satu lawyer dari Dr. Tifa. Silakan kalau Pak Al-Kathiri ada pertanyaan. Oke. Silakan kalau bertanya sama Mas Kris. Ya. Mas Kris, assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Ya. Agak kencang suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdullah Al-Kathiri, salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Kris, dengar suara Pak Al-Kathiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Kris ya, bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik, sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik.
Oleh sebab itu masyarakat, rakyat, bahkan yang memilih yang bersangkutan itu berhak untuk tahu, mendapatkan informasi dan mengoreksi. Saya bingung, saya mau bertanya atau menjelaskan. Biasanya kalau lawyer tuh nggak mau bertanya dia. Nggak mau bertanya, karena kita sependapat ya, jadi tidak ada yang kami tanyakan ya kan. Itu dasar hukumnya itu jelas Mas Kris. Dasar hukumnya itu kan jelas, satu konstitusi, khususnya pasal 1 ayat 2, bahwa sebenarnya kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat, bukan di tangan pemerintah. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Kemudian didukung oleh pasal 28F bahwa rakyat itu berhak mendapatkan informasi, ya kan, mendapatkan, bahkan mengolah dan menyebarkan. Jadi sebagai pejabat publik itu tidak boleh ada disembunyikan. Bahkan awal-awal mereka menjadi pejabat publik, keuangannya aja, kekayaannya aja harus terbuka, apalagi ijazah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini pribadi, tidak. Jadi ini adalah publik. Apalagi didukung oleh pasal 14 ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 masalah keterbukaan publik, ya kan? Publik. Itu adalah pasal 2-nya menyatakan bahwa rakyat itu berhak mendapatkan informasi. Dan rakyat diberi kewenangan untuk mengoreksi. Jadi selama pemerintah itu sejak mendaftarkan dia di KPU sebagai presiden, itu dia sudah melepaskan hak-hak dari pribadinya. Bayangkan, sekarang saya mau tanya, ya kan, lebih rahasia mana harta kekayaan dengan ijazah? Harta kekayaan aja terbuka. Dan itu bukan hanya di ketentuan itu saja, tapi juga di di putusan MK ya 011 017 itu jelas menyatakan bahwa sejak mendaftarkan menjadi presiden dia sudah mengatakan bahwa ini sudah milik publik. Kemudian yang putusan MK nomor 6 tahun 2005 itu jelas di situ menyatakan bahwa rakyat itu mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, mengoreksi, ya kan? Apalagi hanya ingin tahu bahwa ijazahnya ini benar apa tidak. Bahkan saya katakan bahwa apa yang dilakukan UGM dan sebagainya dengan tidak membuka diri ini adalah pelanggaran konstitusi. Jelas. Oleh sebab itu kami siap ya untuk berhadapan dengan siapapun juga selama orang-orang ini bertindak melakukan langkah-langkah bertentangan dengan konstitusi. Jadi kami ini punya kewajiban dan punya hak. Karena kamilah salah satu yang memilih presiden-presiden itu atau anggota-anggota DPR itu dan sebagainya. Ya kan? Bayangkan aja, hartanya saja harus dibuka. Apalagi cuma ijazah. Nah itu kurang lebih itu Mas Kris. Nanti saya lanjutkan. Jadi Mas Kris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun, kemudian ketika ada seorang calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, berdiri kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii
itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akte kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang sudah melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika? Oh, betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama, harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Bang Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Nah, hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter, ya silakan. Ya silakan. Sama Dokter Al-Katiri. Jadi Al-Katiri ini menyebutkan tentang apa ya, kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah, itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya, ketika saya menjadi city council, itu juga dituntut, kalau di sini namanya form 700, jadi economic statement interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, khususnya di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota city council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak privasi, itu nggak ada. Jangankan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus di-disclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota city council menuntut bahwa saya memiliki conflict of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya, sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuman bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, di Indonesia saya berharap ya apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan lewat hak recall dan recall election. Cuman di Indonesia belum ada. Nah, kalau seandainya di Indonesia itu ada, saya percaya tidak akan ada orang seperti Jokowi ketika dituntut rakyat muter-muter nggak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Karena rakyat akan melakukan hak recall. Bukan hanya terbatas pada presiden, mungkin kepada anggota DPR, kepada gubernur, wali kota, bupati.
Nah, di sini pentingnya bagi rakyat di tanah air ya untuk mengetahui bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu memiliki hak yang luar biasa sebenarnya. Cuman hak itu telah dimanipulasi oleh partai politik dan penguasa lainnya. Jadi secara prinsip itu bahwa pejabat publik itu menjadi public domain, bukan menjadi private domain anymore. Karena itu ketika rakyat itu melakukan public scrutiny, public oversight, public criticism, nggak boleh sakit hati. Karena ketika sudah menjalankan sudah mau mencalonkan diri menjadi pejabat publik, ya secara otomatis harus mau menerima criticism, ya harus bersedia untuk di scrutiny oleh publik dan harus mau merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jadi secara prinsip itu, Bung Refli, yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Mas Kris ya. Secara umum sebenarnya by law ya, by constitution sama prinsip kita. Cuma di Indonesia ini menjalaninya sontoloyo. Jadi on the paper bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Kemudian the right to information itu ada ya. Kemudian soal hak asasi manusia. Tetapi tadi bahkan dalam kasusnya Dr. Tifa ini, itu yang mengadukan tuh para advokat. Bayangkan public defender yang harusnya melindungi atau memperjuangkan hak-hak rakyat, malah tiba-tiba melaporkan. Ini orang itu pasti nggak pernah belajar demokrasi itu pasti. itu jadi ya, nah itulah pentingnya bagi kita untuk terus menyuarakan tentang nilai-nilai demokrasi itu, Bang Refli. Mudah-mudahan sooner or later mereka akan bisa catching up. Oke, makasih Mas Kris ya. Kita akan melanjutkan perbincangan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Selamat melanjutkan tidur. Kalau mau tidur lagi nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Kris kemari, sayang dia komari. Kalau dia kemari kan lebih bagus lagi ya. Gitu. Jadi itu keprihatinan kita ya. Jadi kembali ke siapapun ya. Ini pertanyaan saya adalah, kita ini sontoloyo sekali ya jadi negara itu. Saya kan mengatakan bahwa kalau ada kita negara mengaku demokrasi tapi masih bisa memenjarakan orang yang berpendapat, maka negara itu sontoloyo demokrasi. Ya, silakan. Iya, jadi begini. Sebenarnya kan dalam teori good governance, accountable adalah kewajiban pejabat publik itu. Apa ya itu? Kewajiban mereka itu menjawab pertanyaan masyarakat. Ya kan, yang disebut answerability, ya kan. Kemudian bersikap transparansi. Kemudian bersedia dikoreksi jika salah. Itulah yang good government itu sebenarnya prinsipnya. Satu. Oleh sebab itu tadi saya sambungkan lagi dengan statementnya ceritanya Dr. Tifa tadi, ya kan? Kenapa dikatakan ini sarjana muda dan sebagainya? Ini nyambung dengan penjelasan Bareskrim kemarin yang mengatakan KHS. KHS itu di tengah-tengah nggak sampai selesai. Yeah. Yang disampaikan kemarin ya katanya di laboratorium atau apalah, itu sampai kalau nggak salah cuma semester 6. Pertanyaan saya kenapa nggak sampai selesai? Jadi sebenarnya itu tadi ada korelasinya. Kalau dia sarjana muda ya memang sampai situ KHS-nya kan begitu. Iya. Itu, ya kan? Dan banyak hal-hal lagi yang mungkin di luar ini. Contohnya sekarang ada isu di luaran bahwa Bareskrim tidak akan mengadakan laboratorium lagi untuk digunakan di Polda. Itu tidak seperti itu. Kalau itu yang dilakukan itu bertentangan dengan perkap mereka sendiri. Perkap nomor 10 ya 2009 itu. Itu jelas menyatakan bahwa ada satu kriteria di situ. Pada saat mereka itu mengajukan laboratorium, itu harus ada permintaan dari lembaga unit. Dalam hal ini penyidik. Laboratorium polisi itu kan bukan hanya untuk internal, bisa juga ada kejaksaan, bisa juga biaya cukai dan sebagainya, gitu. Karena mereka yang punya alat canggih itu kan, ya kan, itu ada aturannya Perkap itu 10 tahun 2009 itu ya, pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam melakukan laboratorium itu maka wajib ya itu persyaratan
prosedur dan persyaratan teknis. Kan laboratorium itu kan macam-macam. Tentang kasusnya perkaranya apa gitu. Ada perkara mungkin pengguguran kandungan lah apa atau kebakaran. Jadi itu banyak, itu sudah diatur di situ. Itu ada aturan standar yang hampir sama di semuanya itu. Termasuk yang kemarin pasal 84 itu adalah dokumen cetakan ya. Tapi ada juga yang dokumen saja yang dikatakan dokumen itu mungkin bisa dibacakan ya. Itu pasal 80. 7980 mungkin dibacakan nanti saya jelaskan. Ya kan, anggap aja kalau ijazah itu dianggap cetak masuk ke 84, tapi kalau ijazah itu masuk dokumen itu masuk 80, tetapi sama standar dari proses itu. Mau dibaca tuh gimana tadi? Enggak apa-apa, nanti aja. Biar tidak di situ satu syarat utama pasal 10 itu intinya ya di Perkap itu. Perkap Kapolri loh ini. Bukan Perkapnya lawyer Kapolri. Satu, ya kan, itu harus ada permintaan. Dan mengatakan bahwa kalau syarat-syarat itu satu saja tidak dilengkapi, harus dikembalikan. Jadi ini kayak sistem kalau kita itu mau P19, P18 kalau dengan kejaksaan itu kan dikembalikan. Itu juga demikian. Jika tidak lengkap dikembalikan. Kemudian 14 hari dikasih waktu harus balik. Kalau kurang lengkap balik lagi. Kalau sampai akhir itu tidak lengkap, maka harus dikembalikan dan tidak diberi hasil. Itu. Nah, di situ syaratnya diantaranya satu, yaitu ada laporan, ada permintaan. Kedua, harus ada laporan polisi, baik itu pengaduan atau laporan, ya kan? Itu kan ada nomornya, nomor sekian contohnya, ya kan? Pengaduan nomor sekian, dan itu tindak pidana apa? Dalam perkara itu tindak pidana harus jelas. Tindak pidana apa? Ya, kemudian ada BAP, berita acara pemeriksaan saksi, pelapor, bahkan disuruh tersangka. Kalau ada berita acara pemeriksaan tersangka, itu berarti pada akhir penyidikan, bukan pada penyelidikan. Mana ada tersangka di penyelidikan. Dan satu hal, penyidikan itu tidak diatur di Perkap. Tidak diatur di mana? KUHAP. Tidak ada. Jadi kayak penghentian penyelidikan ya dan sebagainya itu diatur di surat edaran Kapolri, ya kan, nomor 7 tahun 2018. Coba dilihat itu. Ya, jadi nanti aja. Oke. Jangan terlalu teknis. Iya, enggak, ini penting juga karena ini kan digaung-gaungkan terus kan. Ya kan? Lah, ada berita acara saksi bahkan tersangka di situ. Harus dilampirkan. Kalau enggak tidak bisa diperiksa. Yang terakhir, bukan terakhir, sebelum terakhir itu ada namanya berita acara penyitaan. Pernyataan saya, apa ada itu semua? Kalau memang ada, kenapa dikembalikan? Nggak boleh dikembalikan sebelum selesai pemeriksaan. Ini bukannya setelah dikatakan penyelidikan selesai loh itu. Pada waktu diumumkan sendiri itu sudah dikembalikan. Ya kan? Bagaimana kalau berita acara penyitaan, ya kan? Berarti ini tidak ada berita acara penyitaan. Kalau ada mekanisme pengembaliannya apa? Diminjam pakai. Ada aturan itu diatur di KUHAP pasal 75. Coba dibaca itu ada itu. Satu. Berat sekali sama Pak Al-Katir ini. Yang kedua, begitu dia nyebut pasal saya suruh baca. Iya, supaya saya bisa jelasin. Jadi Iqra itu paling penting. Rasulullah pertama kali Iqra juga itu kan. Bacalah itu. In general aja karena kita terakhir gongnya. Ijazah pembanding. Yang untuk membanding ini identik atau bukan harus diverifikasi dulu apakah otentik apa tidak. Makanya berkali-kali saya katakan kalau seandainya palsu sama palsu identik, nggak harus asli dengan asli. Ya. Apalagi yang kita tanya cuma 3. Padahal ada kan beberapa orang yang satu angkatan, ya kan, yang nomor 1105, 1115 dan 1117 itu berbeda dengan 1120 kalau nggak salah itu. Itu Bang Refli lebih tahu itu. Berbeda, angkatannya sama. Berarti kesimpulannya apa? Ada yang berbeda. Terakhir jangan lupa ya, biasanya yang mengajukan untuk pemeriksaan ini pelapor atau pengadu, bukan tiba-tiba diadakan. Bagaimana ada BAP pelapor? Pelapornya belum selesai di BAP.
sakit kan? Barangkali dia cabut laporan. Oke. Barangkali dia bawa bukti-bukti yang punya orang yang berbeda. Tidak boleh. Saya itu ada yang 3 tahun loh, 3 tahun sampai sekarang belum diproses. Betul. Karena pelapornya sakit. Bukan sakit aja, seperti itu. 3 tahun. Ya, jadi dalam kasus ini terkesan kok Bareskrim kenapa agresif gitu loh, buru-buru gitu ya. Bahkan sekarang saya pelapor, kan saya diberitahu, Pak, ternyata identik loh Pak pelapor, ini tidak disampaikan ke pelapornya atau pengadunya, langsung diumumkan ke masyarakat. Tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya kan jelas sudah. Oke, Pak. Saya semangat. Jadi memang ada banyak hal ya dari sisi prosedur yang masih bisa kita persoalkan. Iya. Tapi untuk kepentingan masyarakat sebenarnya yang tadi harus clear dulu nih ya. Dikelirkan dulu. Biar lanjut. kicking gitu. Oke. Ya. 3 pertanyaan itu Pak Dok silakan dijawab. Ya, jadi saya lanjut ya kepada dokumen-dokumen Bareskrim yang saya nilai ini janggal, ganjil, dan jelas ya, karena evidence base ya, artinya itu benar-benar dokumen yang dengan berani ditampilkan sama Bareskrim kan, artinya dokumen yang sudah ditampilkan itu. Iya, dia nggak bisa ditarik lagi kan, artinya dia yakin bahwa dokumen itu eligible untuk dijadikan sebagai materi untuk mengaslikan gitu kan. Nah, ternyata kan saya perlihatkan di mana letak keganjilan itu, dan itu 100% gitu ya. 100% itu koran itu. Nah, lanjut lagi kepada fakta-fakta yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Bahwa ternyata seseorang, saya nggak katakan seseorang itu mungkin namanya sama atau apa, seseorang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah, ini kan persoalannya, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada 1 orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu ada transkrip nilai yudisium. Final kan berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. Oh, 205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada. Saya belum lihat tuh dokumen itu. Oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah penuh. Ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu, apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Artinya dari sarjana muda kemudian melanjutkan ke program sarjana. Pertanyaannya, dengan IPK 205 seorang sarjana muda, apakah ia diizinkan untuk masuk program sarjana? Saya sangat meragukan. Karena ini kita bicara UGM, tier A. Universitas yang boleh dibilang nomor 1 di Indonesia. Mana mungkin dia dengan serta-merta mengizinkan seseorang sarjana muda ber-IPK 205 untuk lanjut ke sarjana. Pasti ada sebuah minimum kriteria, ya kan itu. Kemudian yang menarik lagi adalah soal KKN. Ya, di dalam dokumen Bareskrim itu disebutkan bahwa Joko Widodo itu KKN tahun 1983. Nah, sekarang kita lihat dari sisi timelinenya. Kalau dia memang diterima, artinya berdasarkan dokumen Bareskrim bahwa dia masuk UGM sebagai sarjana muda tahun 1980, berarti di 1983 dia baru menyelesaikan sarjana mudanya. Di sarjana muda nggak ada KKN. Karena KKN itu untuk sarjana. Lalu dia ngapain KKN 1983? Artinya kalau dia memang melanjutkan, artinya kita percaya deh dia lanjut sarjana.
itu dia sarjana KKN-nya pasti di tahun 1985 atau 1986, bukan di 1983 di akhir sarjana mudanya dia. Satu, saya tegaskan sekali lagi buat masyarakat supaya tahu bahwa kalau seseorang mengikuti program sarjana muda, dia tidak ada kewajiban KKN. Ya. Jadi tidak mungkin dia itu KKN di tahun 1983. Untuk apa? Nah, seandainya dia melanjutkan ke sarjana, pasti ada minimum IPK. Seseorang bisa lanjut ke program sarjana, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Udah ya, nih selesai sampai di sini. Jadi, saya mau pastikan dulu. Okay. Itu dokter yakin bahwa dia memang diterima di sarjana muda? Yakin dari tulisannya dia sendiri. Oke, berarti kita untuk sementara kita pegang bahwa Jokowi itu sebenarnya mendaftar sarjana muda berdasarkan dari formulir yang dia tulis sendiri dengan tangan yang dia sendiri. Di-spill oleh Bareskrim. Ya. Dan Bareskrim pasti sudah verifikasi dong itu datanya Jokowi ya, gitu. Dan ini adalah kita pegang sarjana muda. Oke, silakan teruskan. Ini adalah sesuatu yang sangat baru buat kita. Novel buat kita. Suatu hal yang baru. Kita sama sekali tidak pernah tahu selama ini bahwa ternyata ada seorang calon mahasiswa bernama Joko Widodo yang mendaftarkan kembali mendaftarkan diri masuk tahun 1980 sebagai peserta program sarjana muda. Selama ini kita tahunya dia adalah yang diklaim oleh dirinya sendiri dan diklaim juga oleh UGM dan semuanya, dia adalah mahasiswa S1 gitu loh. Ini kan sesuatu yang baru dan kemudian lanjut lagi, kalau ini kita inline-kan dengan yang KKN yang diklaim juga oleh UGM, diklaim juga oleh Bareskrim, diklaim juga oleh kawan-kawannya bahwa dia KKN tahun 1983, itu sangat tidak mungkin. Karena di situ dia baru semester 6, berarti akhir dari sarjana mudanya, karena sarjana muda kan biasanya 3 tahun ya. Itu nggak ada KKN, ngapain dia lulus terus KKN? Terus ada ijazahnya. Nah, dia sama sekali nggak pernah menunjukkan ijazah sarjana mudanya. Nggak pernah ada sebuah sebuah diskusi atau sebuah klaim atau apapun bahwa dia memiliki ijazah sarjana muda. Tiba-tiba dia loncat dia punya ijazah sarjana. Ya, itu. Kemudian ada lagi transkrip nilai yang aneh buat saya, itu weird ya, ganjil, yaitu tiba-tiba Bareskrim menunjukkan transkrip nilai sarjana dengan nomor mahasiswa 1681 KT. Artinya itu adalah nomor mahasiswanya Joko Widodo. Mahasiswa bernama Joko Widodo. Ini saya nggak bilang mantan presiden atau presiden, Joko Widodo aja buat saya. Nah, ada tulisannya transkrip nilai sarjana. Di situ cuma satu, di situ tulisannya SKS-nya 88. Kemudian di sebelahnya ada IPK 3,05. Oke ya. Nah, ya. Nah, orang kalau kemudian berhipotesis kan, seperti ada beberapa kelompok juga berhipotesis. Ya berarti Joko Widodo itu lanjut dari sarjana muda ke sarjana. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Sarjana muda dia memperoleh menyelesaikan 122 SKS. Kemudian sarjana dia tambah 88 SKS, total 122 ditambah 88. 200? Enggak dong, 122 tambah 88. Iya, 120 tambah 80 aja udah 200. Lah ya, kan nggak mungkin. Karena menjadi sarjana waktu itu berdasarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu hanya 144. Sampai 150. Sampai 150 tergantung. Saya 158 untuk S1 saya. Sampai selesai doktor 218 ya. Nah, ini untuk sarjana yang tanpa profesi itu kan antara 140 sampai 150. Ngapain dia 122 ditambah? Karena apa? Kalau seseorang mengikuti program sarjana muda lalu dia melanjutkan ke sarjana, maka ada beberapa mata kuliah yang tidak perlu dia ambil. Ya kan? Nah, terus lucunya lagi nih, masalahnya kan mata peneliti kan beda sama mata orang biasa. Di dalam transkrip nilai sarjana itu ada beberapa mata kuliah yang buat saya tuh ganjil. Satu tuh kewiraan, ingat kan kita punya kewiraan ya. Kami sama-sama UGM ya, jadi kewiraan, agama Islam, bahasa Inggris, kalau Pancasila. Itu ada di situ lah. Itu kan sudah dia ambil waktu sarjana muda. Ngapain dia ambil di? Itu, namanya itu MKDU. MKDU. Mata kuliah dasar umum. Itu ngapain dia ambil di
program sarjana kalau memang dia lanjut ya kan. Itu kan aneh. Jadi saya bertanya ini transkrip nilai siapa gitu kan? Yang 3, itu. 3,05 yang 88 itu gitu. Kan itu nggak inline gitu. Gini, Dok, kelemahan kita adalah cuma dokter yang melihat data-data itu. Harusnya dokter tadi share ke kita sehingga selama proses diskusi kita bisa tunjukkan yang dokter sampaikan itu harusnya. Tadi saya nunjukin ke berarti bisa dilanjutkan. Iya. Oke. Maksudnya sambil nunjukin datanya dulu, saya mau beralih sebentar ke Pak Agus. Oke, saya lanjut ya. Nah, lanjutkan datanya dulu ya. Oke, Pak Agus. Tadi kan Mas Kris Komari sudah menyampaikan banyak ya kepada itu surat sudah disampaikan ke Prabowo Subianto. Belum. Oke, silakan Anda tambahkan apa yang mau dilakukan diaspora ini. Oke, terima kasih Bang Refli. Pertama, surat itu belum diserahkan kepada Presiden Prabowo melalui Seknek, belum. Ini akan di-print dulu suratnya setelah Dr. Tifa mengumumkan membacakan surat itu lewat video. Ya. Kemudian setelah surat disampaikan baru kita lakukan press conference. Oke. Ada yang menarik Bang Refli. Surat itu dari siapa? Dari Kris Komari atau dari kelompok atau dari mana? Draftnya dibuat oleh Mas Kris Komari. Ya. Tapi kemudian ditambah kurangi oleh beberapa teman yang lain. Sehingga produk bersama. Dari diaspora. Yes. Oke. Tapi memang basicnya Mas Kris yang bikin, jujur aja Bang Refli. Tapi itu menjadi produk bersama. Ya, atas nama FDI. Forum Diaspora Indonesia. Nah, yang ingin saya tambahkan terkait dengan rencana tadi yang saya sampaikan tentang mau ada press conference, kemudian mau ada seminar dan sebagainya. Satu hal yang dibutuhkan oleh Dr. Tifa khususnya dan juga oleh tim Dr. Tifa yang lainnya, termasuk di sini sebagai pengacara adalah my brother Abdullah Al-Katiri. Dukungan. Are you sure he's your brother? Yes. From Adam. No, from Arema. Oh yes. From Arema Lang, oke? Nah, jadi yang penting saya sampaikan adalah bahwa teman-teman kami, Bang Refli, teman kita lah, bukan teman kami ya, karena temannya Bang Refli juga, temannya Dr. Tifa, temannya Abdullah Katiri yang dari luar negeri itu, mereka tuh mendukung, full support. Jadi pernah saya tanya begini Bang, ini penting ya, cukup penting buat kami ya. Ngapain lagi? Anda udah nyaman di sana. Secara finansial mereka sudah nggak ada masalah. Kenapa masih mikirin Indonesia? Sampai yang terlalu teknis sekalipun mereka pikirin. Apa jawaban mereka? Badan kami ada di Amerika Pak Agus, ada di Australia, ada di Eropa. Tapi hati kami, pikiran kami ada di Indonesia. Masya Allah. This is truth coming from their mouth. My brother Abdullah Al-Katiri. Benar itu Bang Refli. Jadi mereka nggak mikir soal itu. Minimal Pak Agus, saya masih punya saudara, masih punya orang tua di tanah air. Kalau kondisi kayak gini rasanya naif sekali kalau kami itu diam saja gitu. Dan mereka mau bergabung dengan kita Bang Refli dengan tulus, ikhlas, tanpa syarat apapun, hanya itu. Nah, yang kedua, dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman lain yang belum bergabung. Mari teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, terutama yang masih WNI, kita dukung perjuangan ini untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Itu saja sebetulnya. Nah, teknisnya nanti Dr. Tifa dan Pak Abdullah Al-Katiri yang lebih tahu. Kalau saya hanya ingin mengajak teman-teman diaspora supaya ikut berkontribusi untuk perjuangan seperti ini. Dan saya bilang berkali-kali Bang Refli, jangan biarkan Dr. Tifa sendiri dan juga teman yang lain, jangan dibiarkan mereka berjuang sendiri. Ada Dr. Rismon, ada Dr. Roy, ada Kang Rizal Fadilah ya, dan seterusnya gitu ya. Nah kan gitu, harus semuanya kita dukung sama-sama. Itu saya tambahan saya Bang Refli. Oke, tapi kalau soal tadi ada apa darah merah ya kan? Merah putih. Merah putih di dada itu kayak Prabowo kayaknya. Burung Garuda. Prabowo juga ngomong yang sama kan. Oke, silakan ditambahkan kalau baik Dr. Tifa maupun Al-Katiri. Tapi saya lebih eager ke Pak Al-Katiri dulu karena saya pengen tunggu data dari Dr. Tifa. Tadi udah dikirim. Udah nih. Udah ya. Jadi biar kita nanti tidak. Karena gini, coba bayangkan kesulitan
audiens kita untuk memahami banyak sekali data-data. Karena itu apa yang kita bicarakan itu harus kita tunjukkan. Nah, termasuk juga ke Pak Al-Kathiri. Boleh. Ketika nanti membicarakan pasal dan lain sebagainya, bagusnya besok pas datang ke sini sudah diserahkan itu ke Jido. Pasal. Jadi begitu kita ngomong pasal sekian, langsung di refer, ceklek. Karena yakinlah bahwa kalau itu disertakan langsung di videonya itu jauh lebih mudah. Orang-orang lain langsung inline dia gitu. Karena bagi kita yang mengikuti isunya gampang, tapi bagi mereka yang tidak mengikuti isunya agak sulit. Nah, ini Dr. Tifa memberikan belum saya kirim ke Jido. Saya kirim ke Jido dulu ya. Nanti baru kita bicarakan detailnya ya. Sekalian kepada ini. Siap. Tapi ini disclaimer ya, agak messy karena ini saya dapat dari yang bukan yang primer ya, bukan, jadi sudah di assess sama netizen ya. Tapi itu nggak menghilangkan substansinya. Yang penting informasinya bukan informasi yang diubah. Enggak. Cuma dikasih mark aja sama netizen. Yang paling penting source-nya itu betul-betul source dari Bareskrim. Karena bukan apa, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tersesat ketika orang membuat itu fake begitu. Jadi ini dari Bareskrim. Tulisannya jelas kita. Dari live CNN ya. Oke. Dari real source. Dari real source. Kita yang namanya netizen kita ini rajin-rajin soalnya. Yang lebih ini lagi videonya kan jelas sekali. Nah, nanti kapan-kapan kita sama-sama nonton video itu. Nah, kita lihat kita stop gitu. Walaupun kalau kita videonya kita buat aja kayak dirty food itu. Itu boleh. Gitu. Siap. Seperti itu. Saya ke Jido atau ke RH dulu? RH dulu ya. Oke. Nah, saya sudah saya share ya. Nanti kita satu-satu nanti kita bahas. Saya melihat ya kasus ini sekarang ini kelihatannya berkutat di perang opini. Ya. Jadi bukan lagi di proses hukum. Saya menganggap proses hukumnya itu justru pihak Jokowi delay dan terkesan bahwa pihak Jokowi itu tidak ingin sebenarnya ada proses hukum lebih lanjut, baik di Bareskrim, Polda Metro maupun di pengadilan negeri. Ada kesan bahwa kalaupun mereka mengatakan akan membawa atas perintah pengadilan, itu dari segi nalar yang sehat itu aneh aja. Toh substansinya nggak berubah, mau dia tunjukkan ke pengadilan, tunjukkan ke rakyat kan. Kalau memang ijazahnya ada ya podo wae kan ibaratnya orang Jawa kan. Nah, saya ada kesan sekarang ini buat Pak Al-Kathiri. Boleh. Ada kesan masyarakat ini boro-boro dilindungi tadi. Seperti kata Chris Komari, yang ada adalah diteror kita. Untuk ditersangkakan. Wah, ini bakal banyak tersangka katanya nanti. Kata penasihat ahli Kapolri, luar biasa wise man itu kan. Kan harusnya dia punya wisdom kan, tapi dia melakukan itu. Kemudian kita juga dengar dari pengacara. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah setiap saat kita dengar begitu orang ngomong tentang ijazah, sebentar lagi akan jadi tersangka. Tidak hanya Dr. Tifa, kita semua. Ya kan? Kalau Al-Kathiri enak, dia bisa berlindung di balik kekebalan undang-undang advokat, tapi tidak berlaku untuk Kurnia dan Egy Sujana. Rizal Fadila nggak advokat dia. Oh, dia bukan advokat. Dia advokat. Kurnia advokat. Enggak, Rizal Fadila. Advokat. Dia tapi dia tidak sedang ini, tidak jadi advokat kasus itu. Silakan Pak Al-Kathiri menyampaikan. Soal opini publik. Sekarang perang opini publik bukan lagi mau penyelesaian hukum. Ini dari dulu kan seperti itu. Apalagi sekarang ini mungkin
timbul buzzer itu kan, ya kan, yang tadinya diam sekarang ikut ngomong dan sebagainya, yang tadinya saya pikir udah nggak lagi, termasuk yang siapa Ngabalin apa itu kan, ya kan, sekarang ikut berbicara dan sebagainya, itu kan ada apa kan, itu pertanyaan kami, ya kan. Jadi kalau dia memfitnah boleh ya? Iya, jadi begini, kita ini kan data kita kan lengkap, kita akan hadapi nanti semua, kita punya namanya legal audit. Selama ini saya lakukan legal audit, semua data itu masuk ke kami sebagai lawyer. Nah, nanti kita formulasikan menjadi bukti hukum buat kami. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, ya kan, kalau ini sampai dilanjutkan, itu blunder buat Jokowi, bukan buat kami loh ya. Karena apa? Sekarang kan sudah dibungkus rapi bahwa dia asli, ya kan? Tapi kalau nanti di persidangan harus dibuka kembali. Kami berhak juga masuk ke data-data mereka. Kami berhak juga mendatangkan KPU. Bahwa KPU Solo itu pada waktu itu siapa orang-orang yang in charge di sini. KPU Jakarta, kemudian KPU Pusat. Ini bukannya tinggal diam. Mereka harus datang dan bawa data lah. Sekarang identik nggak data yang dimasukkan di KPU dengan data yang dimasukkan di Barreskrim? Ini kan masalah negara ini. Dan yang kita katakan dari awal, ini dokumen publik. Bukan dokumen pribadi. Sejak dia mendaftar menjadi presiden, yang tadinya dokumen pribadi menjadi dokumen publik, yang mana masyarakat mempunyai kewenangan. Karena saya kan pasal 1 Undang-Undang Dasar tadi ayat 2 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatnya yang berkuasa, bukan mereka. Oleh sebab itu kami siap dan kami sangat eager. Adrenalin kami naik ini, jujur aja, untuk berhadapan langsung untuk menemukan hal seperti ini. Karena begini, laboratorium Barreskrim ini bukan pertama kali bikin simsalabim seperti ini. Perkara saya di teroris kemarin, yang dituduh teroris, itu kaget banget loh. Bayangkan, dari laboratorium forensik membawa bukti flash disk dengan nomor yang jelas, ya kan? Yang mana flash disk ini sudah diperiksa tahun lalu untuk perkara orang lain. Tahun sebelumnya maksudnya? Tahun sebelumnya, tapi untuk perkara orang lain. Kok bisa dihadirkan lagi di persidangan itu? Karena dibacakan oleh laboratorium forensik waktu itu, bahwa saya tanya ini flash disk kapan? Tahun lalu. Perkara siapa? Perkara si A. Dia sebut nama seseorang. Langsung saya bilang, tolong di Google, apa putusan si A itu? Sampai inkrah. Ternyata putusannya mengejutkan kami. Ternyata flash disk itu di dalam putusan akhir inkrah Mahkamah Agung itu disita oleh negara untuk dimusnahkan. Kok baca muncul lagi? Bahkan sudah ada keterangan perintah dari Kejaksaan Negeri waktu itu untuk dimusnahkan. Sehingga saya bilang berarti ini flash disk palsu. Dan itu saya laporkan ke Propam dan sebagainya. Ini fakta. Jadi bukannya pertama kali. Saya sudah sering menghadapi hal-hal seperti ini. Terus katanya hakim mencoba untuk membela waktu itu hakim. Ya, Anda nggak bisa bilang palsu. Terus ini kan sudah di dalam kekuasaan hakim. Kok bisa kembali lagi ke kepolisian? Berarti hakim yang salah. Akhirnya hakim bilang, ya mungkin juga palsu. Akhirnya begitu. Kami sudah untuk manuver-manuver kayak pesawat itu, kami sudah biasa lah di pengadilan itu. Makanya kami siap menghadapi itu. Ini blunder. Karena harus dibongkar lagi. Sekarang dia kan sudah diuntungkan bahwa itu dikatakan asli. Ya kan? Apalagi, tapi lagi-lagi ya gini. Kan tujuan society ini adalah untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak, atau fake atau original, kan begitu. Bukan bahwa nanti si A, si B, si C tidak ditersangkakan atau tidak dikriminalkan dan lain sebagainya. Itu kan pengembangan kasusnya. Tapi the core business dari kasus ini adalah ijazah. Ijazah itu apakah fake atau original. Dan dikaitkan dengan the right to know tadi. The right to know. Jadi hak untuk kita mengetahui masyarakat. Tapi kan sekali lagi, kalau forumnya nggak ada gimana? Kan kita sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Untuk dibuka semuanya. Yakin bisa? Loh, ya insya Allah bisa. Ketika perkara Ahok itu, karena masyarakat ingin melihat dia, sampai bukan di pengadilan tapi sidangnya di Kementerian
KIP? Bukan Kementerian Pertanian. Oke. Itu kan bisa aja. Iya. Kan ini kan bukan masalah orang per orang, bukan masalah Dr. Tifa, bukan masalah Roy Suryo. Ini masalah bangsa Indonesia. Dulu saya mendengar mau mengajukan kasus ke KIP, Komisi Informasi Pusat. Ya. Tapi sampai sekarang belum jalan. Belum. Masalahnya begini. Kami semua akan kami lakukan, khususnya pada stakeholder penegakan hukum. Ya. Mulai dari Komnas HAM, karena ada teror-teror di situ. Ya. Ada Komnas Perempuan, kemudian Irwasu, ya kan? Kemudian apalagi Ombudsman sampai di PRRI. Ya kan? Biasanya kalau ada perkara-perkara yang sederhana aja, mereka nurunkan Kompolnas untuk dialog. Sekarang kok nggak ada? Kami siap berhadapan dengan mereka. Kalau memang mereka betul-betul sebagai orang yang mensupervisi kepolisian, kami minta pertanggungjawaban di depan publik. Kalau ke kantornya kan nggak ada yang tahu. Itu. Ada pertanyaan? Anda ngerti kan Anda? Biasa nggak mahasiswa ini. Any question? Oke, teror. Kita bicara mengenai lain. Ini ke Dr. Tifa ya. Hal yang seksis ya. Apa istilahnya seksis ya? Misogini. Misogini. Oh, baru dengar saya. Siapa yang hobi nipu itu biasanya apa tadi? Hobi nipu itu apa tadi yang biasa? Mitomania. Mitomania. Baru dengar juga saya. Saya ngerti mito itu ya mito tisu itu. Kebiasaan berbohong. Nah, mitomania. Saya pahami ya, dalam perdebatan atau dalam kasus seperti ini, perempuan tuh selalu jadi korban. Karena biasanya yang tadi seksis perspektif itu ya. Jadi mulai tuh. Tuh kadang-kadang status, kadang-kadang apa dan lain sebagainya. Cantik salah, jelek salah, apalagi kan. Biasa salah semua itu. Ya kan? Kalau cantik salah, jelek salah, ya kan? Yang jelas perempuan. Saya membayangkan kalau saya lihat tuh banyak sekali tuh Dr. Tifa menerima perundungan begitu. Perundungan ya? Perundungan. Istilahnya perundungan. Ya? Bullying itu kan perundungan. Perundungan. Ya. Bullying. Ya. Sekarang tapi bukan perundingan, tapi perundungan. Dan ya kan? Bull itu bukan kerbau, Pak. Hah? Bull. Iya, bull. Kerbau kan? Bully. Bullying justru itu kerbau. Dan perisakan. Oke. Jadi apa yang dokter ingin katakan atau ingin lakukan terhadap hal-hal demikian? Dan saya mendengar dokter baru aja mendapatkan dukungan dari sebuah komunitas. Kalau mau di-spill silakan, tapi kalau tidak kadang-kadang komunitasnya keberatan kan? Silakan. Ya, jangan saya. Nggak, sebetulnya tadi kita juga sepakat bahwa komunitas tersebut inginkan semua disclose ya. Karena kan saya sendiri nggak ada yang ditutupin. Justru malah saya ingin menyampaikan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya kepada masyarakat. Termasuk alhamdulillah tadi saya mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi namanya Perekat. Ya. Perekat itu adalah komunitas Kristiani. Ya, di dalamnya terdiri atas para pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, organisasi-organisasi pendeta Kristen, organisasi-organisasi Kristiani. Ya. Terus wartawan Nasrani juga ada berwarna Perhimpunan Wartawan Nasrani Indonesia. Ya, itu semua tadi bergabung karena mereka hari ulang tahun Perekat. Jadi kumpulan dari organisasi-organisasi tersebut tuh mereka berulang tahun dan saya diminta untuk ikut merayakan ya, menjadi narasumber mereka dan saya senang sekali karena di Jakarta. Dan saya senang sekali karena mendapatkan dukungan yang ya kita memang ini adalah peristiwa nasional ya, ini adalah masalah bangsa, bukan masalah siapa-siapa. Jadi saya alhamdulillah mendapat dukungan tersebut. Kemudian saya juga nanti akan berikan apresiasi dan hormat saya kepada mereka dengan menyampaikan sesuatu nanti mungkin berupa surat video terbuka atau apa gitu. Jadi sebuah video begitu. Nah sekarang dalam hal soal perundungan ya, saya rasakan terutama ketika saya tampil di iNews beberapa hari yang lalu itu sebetulnya kan harus dibaca sebagai sebuah suara hati seorang perempuan ya. Kenapa Dr. Tifa sampai menyampaikan hal seperti itu dengan cara seperti itu? Secara umum saya mesti sampaikan ya, seorang perempuan itu sering laki-laki, ini karena Indonesia ini kan misogini ya, terus terang ya, terhadap perempuan itu. Misogini itu apa? Jadi
merendahkan perempuan, ya merendahkan perempuan. Jadi perempuan itu dianggap lemah dan sebagainya. Termasuk soal menangis atau air mata. Kalau seorang laki-laki menangis di muka publik, misalnya ada beberapa kali Joko Widodo menangis, terlihat menangis dan sebagainya, terlihat heroik gitu loh. Wah, presiden menangis gitu ya. Di akhir masa jabatannya mengakui kesalahan dan segala macam gitu. Tapi ketika seorang perempuan menangis di depan publik, sekjen partai dulu ada juga yang menangis juga. Iya kan, ya sekjen partai atau siapapun juga, laki-laki tuh terlihat heroik, terlihat jiwanya halus dan segala macam. Tapi begitu seorang perempuan menangis di depan publik, maka termul-termul, buzzer-buzzer seperti mendapatkan sebuah amunisi baru untuk semakin merundung Dr. Tifa. Dr. Tifa cengeng lah segala macam. Padahal supaya para bapak-bapak ini tahu, laki-laki di seluruh Indonesia tahu, kalau seorang perempuan menangis itu berarti dia berada di puncak kemarahannya. Tangisan perempuan itu adalah ungkapan kemarahan, bukan ungkapan kelemahan. Jangan salah. Maka saya katakan di situ bahwa apapun yang menjadi ancaman yang saya terima saat ini, apapun yang menjadi fitnahan seperti yang dikatakan Ngabalin bahwa ada bohir, bahwa ada, itu kan fitnah, ya kan? Apa yang dikatakan oleh seorang wakil rakyat DPR yang bernama Ibu Irma Caniago, sesama perempuan, tangkap saja itu mereka dan segala macam. Ancaman-ancaman verbal seperti itu, nggak kurang-kurang menambahi ancaman-ancaman yang bersifat seksis kepada saya sebagai seorang perempuan. Aduh, yang saya terima itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Mereka itu perundungannya, bullyingnya, dan sekarang nih kalau saya lihat tendensinya ya, oleh para termul, oleh para buzzer itu adalah soal kredensial keilmuan mereka. Jadi seperti yang dikatakan Bu Irma Caniago terhadap Pak Roy Suryo, wah itu kan ahli telematika dari mana dan segala macam. Jadi dikecilkan kredensial mereka. Dr. Rismon Sianipar dipertanyakan doktorat dari Yamaguchi University-nya seperti itu. Itu sebatas itu. Kalau saya makian dari Sabang sampai Merauke itu saya dapat semua. Makian apa? Makian yang paling kotor, makian yang paling jahat, makian yang paling keji, itu saya dapat. Boleh disebut nggak? Kata-kata yang paling kasar. Nanti malah ada ustadz di sampingnya. Kata-kata yang paling kasar yang bisa Tapi kita udah bisa bayangkan ya. Kata-kata paling itu baca sendiri aja bagaimana. Kata-kata paling kasar terhadap seorang perempuan yang dikatakan orang Aceh sampai orang Jayapura itu sudah pernah disampaikan ke saya sampai dengan hari ini. Enggak, maksudnya bahkan gini. Sekarang kita nggak menyebut daerahnya ya nanti maksudnya disampaikan oleh siapapun gitu. Disampaikan oleh siapapun ya istilahnya gitu. Dari ujung Sabang barat sampai Merauke. Iya, sampai Merauke kan biasa itu dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, itu quotes biasa kan, ya kan? Itu makian itu tuh udah disampaikan ke saya. Belum lagi yang namanya caci maki. Nah, sekarang yang tambahan lagi, ini teror. Teror verbal. Teror verbal disampaikan melalui media apa? Media Twitter, media TikTok ya. Langsung ke WA enggak ya? Langsung ke WA juga. Ada juga ya? Oh, banyak sekali. Kalau itu yang langsung ke pribadi saya, WA, DM, inbox, aduh, isinya udah luar biasa. Saya nggak tahu apakah itu menjadi evidence untuk kita tuntut apapun ya, tapi saya nggak mau pikirkan itu ya. Tapi itu udah banyak sekali. Ada satu masa di mana saya nggak mau pegang HP saya, karena isinya itu bahkan sampai telepon, bahkan sampai WA. Ini udah nggak bisa dibaca lagi nih HP saya. Oh, itu ada telepon nggak jelas juga? Oh ya? Banyak sekali, sampai tengah malam, sampai jam dini hari itu. Ini sampai HP saya ini. Maka mungkin mohon maaf ya, Bapak Pak Agus atau Pak Al-Katiri, kadang-kadang saya suka karena isinya luar biasa. Lawyernya aja jarang diterima. Karena saking luar. Apalagi saya. Karena saking luar biasanya isinya gitu. Jarang diterima HP, tapi tidak dijawab. Karena terlalu. Nanti orang bilang, lawyernya maksudnya lawyernya datang tengah malam, bukan kan? Telepon atau WA. Enggak tengah malam juga. WA-nya nggak dibalas. WA-nya nggak dibalas. Telepon nggak diangkat. Belum dibalas. Jadi sangat seksis ya tentang sangat seksis lah, sangat seksis itu yang saya terima, sehingga ya mungkin ya bisa dimaklumi kalau saya sangat marah dan saya bilang puncak kemarahan seorang perempuan itu nangis. Itu menangis itu adalah tanda frustrasi, tanda marah sekali, tanda sesuatu yang sebetulnya sudah ditahan dengan kesabaran. Titik kulminasi.
Iya, sudah titik puncaknya. Bukan sedih ya, bukan. Bukan. Perempuan itu beda. Perempuan itu menangis itu tanda marah. Menangis itu tanda marah, tanda kecewa, marah, bukan sedih. Bahkan perempuan itu pada saat puncak kesedihan malah tidak menangis. Lihat aja perempuan-perempuan kalau sedang berduka, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, pada saat itu malah tidak menangis. Coba aja lihat. Karena dia sibuk dengan dia bisa mengenal. Tapi ketika dia marah, kecewa, itu dia malah menangis. Ada teman saya dulu, memang ketika ibunya meninggal, dia konsentrasi bagaimana menyelesaikan prosesi. Betul. Setelah prosesi selesai, 3 hari kemudian dia baru nangis. Itu. Saya tambahkan nanti itu. Jadi supaya tahu situasi pada saat itu. Dan pada saat itu kan saya mengalami serangan misogini juga pada acara tersebut, ya kan? Bagaimana mereka memaki-maki salah satu dari narasumber itu. Waduh, kata-katanya udah kepada rekan saya ya, kepada lawyer saya bahkan, Bu Kurnia itu bisa evidence. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Ini kritik juga kepada lawyer, walaupun saya lawyer juga ya. Kok bisa lawyer itu mentalnya adalah mental memenjarakan orang, apalagi sampai mudah-mudahan malaikat datang mengaminkan. Padahal beliau katakan if ya kan. Saya bersedia kalau memang ijazahnya asli kan gitu. Iya. Kok tiba-tiba lawyer siapa itu? Ada lah lawyer. Kita nggak boleh sebut nama. Kalau di organisasi saya pecat lawyer itu. Dan di depan umum, di depan publik ya, kita tuh sangat sangat terlarang ya menyebut orang dengan kamu, kau. Itu kan pada waktu itu seperti itu, dan ini sesama sejawat loh. Nah itu kan saya terpengaruh, marah saya sangat marah. Jadi begini, kalau saya tambahkan sedikit ya. Sampai juga ada tambahan sedikit. Oh saya lebih terkenal tuh, saya lebih banyak. Ya harus gitu dong. Tolong ya, jadi lawyer itu jangan suka membangga-banggakan kasus. Iya. Karena kalau kita bicara tentang yang namanya ini noble, ini profesi yang terhormat. Justru Anda harus malu kalau seandainya Anda membela kasus yang banyak duitnya. Iya. Ya kan? Gitu. Saya rata-rata nggak ada duitnya. Gini, saya tambahkan Jadi begini, saya memahami banget dengan Dr. Tifa ini, kenapa dia sampai menangis dan sebagainya ya kan. Kemudian sebenarnya dengan bulian-bulian itu bukannya menambah dia tidak semangat. Tidak, itu merupakan power bank buat dia gitu loh. Baru kali ini saya dengar istilahnya merupakan power bank. Iya. Dia nggak lowbat, malah power bank. Itu energi baru buat dia, satu. Kedua, dia yang ditangisi itu apa? Bukan nangis ya, mengeluh itu apa? Dia bilang, kok sampai orang nggak mau buka ijazahnya gitu loh. Intinya itu loh. Ya kan, sampai merelakan orang masuk penjara. Yang itu yang ditangisi, tinggal buka saja ijazahnya, selesai sudah. Jadi sebenarnya yang ditangisi itu karena tidak mau membuka rela lah dia itu membuat orang-orang itu di penjara hanya dengan tidak membuka. Ada lagu terakhir. Maaflah sama Jokowi. Kok tidak meniru Obama gitu loh maksudnya, gitu loh. Dengan selesai kan, dia katakan bahwa dia bukan citizen, bukan kelahiran sana, ditanya ini birth of birth saya. Tega-teganya gitu loh. Ya, itu intinya itu. Sudah dikatakan begitu. Jadi dia sampai nangis, kok ini orang ini pemimpin negara kok sampai rela tanpa membuka ijazahnya, nggak peduli dia sampai orang yang itu. Dilakukan Obama tadi kan bagus sekali, dia memberikan otorisasi kepada lembaga yang memiliki data dia. Iya. Dan tidak hanya short form tapi long form. Iya. Jadi sebagai pejabat publik berhak warga negara itu mempertanyakan. Iya. Iya kan? Itu berhak. Dan whenever dia comes to public, dia bukan lagi private document. Bukan lagi. Iya. Begitu dia mendaftarkan dirinya dan ijazah itu merupakan syarat dari pendaftaran itu sudah menjadi milik umum. Makanya saya heran tuh kalau ada lawyer yang ngomong tidak ada melampirkan ijazah. Lawyer yang ngomong, wah ini kan private, dokumennya private. Iya, sampai juga bilang gini, apakah ada kewajiban Pak Jokowi mengumumkan tentang ijazah aslinya walaupun dia punya?
Ya memang tidak ada kewajiban seandainya. Oh enggak, itu kalau under public ethic itu wajib. Ketika diminta wajib. Seandainya dia mengatakan demikian. Selain itu publik, kedua ada satu peristiwa. Kenapa pada waktu dia memenjarakan orang dengan kebohongan, jaksa tidak memeriksa dia, polisi tidak meminta ijazahnya untuk membandingkan di persidangan? Kan itu kan waktu itu kena kebohongan itu Bambang Tri dan Gus Nur itu. Ya, dia harus periksa itu untuk memastikan bahwa orang ini bohong. Seharusnya dari awal jaksa itu sudah harus menghadirkan ijazahnya di dalam persidangannya. Tuh, Dokter Tifa sudah mulai power bank ini. Emosinya naik tuh, udah mulai merah tuh mukanya. Iya, udah masuk power banknya. Oke. Sebelum ini coba kita bacakan dulu komentar sobat sekalian. Siapa tahu ada yang penting untuk dijawab ya. Teguh Santoso. Dia malah pantun. Jalan-jalan ke kota Parigi, naik bus malam, indah sekali. Kalau si Mukidi merasa ijazahnya asli, para termul kelojotan pas minta diverifikasi. Oke, mana lagi ya? Saya agak bingung tuh kalau membaca ini soalnya kadang-kadang gerak terus. Jadi sekarang lihat ya, kita para saintis itu diadukan dengan ahli hukum. Nah ini ada ini perlu saya klarifikasi. Refli Harun, cemen, nggak mau gabung, nyari aman sendiri, tidak setia kawan. What? Nah itu sekarang lagi ngapain? Bukan, saya tuh kadang-kadang bingung. Mereka bilang gabung itu, kok tidak gabung sebagai lawyer? Kuasa hukumnya Dr. Tifa. Padahal sobat era sekalian ya, ini hurakan yang harus paham. Justru saya tidak gabung sebagai kuasa hukum itu saya berani. Karena kalau saya jadi kuasa hukum saya terlindungi sesungguhnya. Tapi kalau saya tidak jadi kuasa hukum, saya tidak terlindungi. Cuman karena saya ini memberitakan kasus ini secara frequently, terus menerus. Kalau saya jadi lawyernya, itu namanya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Saya part of the problem, lalu saya pula memberitakan problem tersebut. Ini nggak paham-paham nih orang-orang ini. Makanya ketika suruh diajak bergabung, saya bilang jangan. Kalau saya bergabung nanti jeruk makan jeruk. Bayangkan Pak Al-Katiri duduk di sini mewawancari Dokter Tifa yang kliennya. Kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Paham nggak? Hurakan. Jadi kalau Bang Refli Harun itu jeruk, saya advokat. Karena itu saya memilih, udahlah saya tidak ikut gabung sebagai advokat, tapi saya memberitakan ini sebagai public accountability saya. Gitu. Dan memberikan advokasi juga. Dan ini kan part of his contribution kan? Kan kalau pemahaman saya tuh kan seorang lawyer, pengacara itu nggak hanya bertugas sebagai kuasa hukum saja, tapi memberikan tapi juga memberikan konseling, memberikan consulting, memberikan advocating, termasuk sekarang ini kan? Termasuk. Nah, cuman tadi ada etika yang harus saya jaga jaraknya antara narasumber dan provider kan begitu. Jadi you are narasumber, my sources, saya adalah provider dari YouTube ini begitu. Jadi nggak boleh saya jeruk makan jeruk gitu. Oke, silakan. Kecuali cuman sekali dua kali. Ini saya puluhan kali sudah memberitakan ini. Oke, silakan. Hampir setiap hari. Apalagi yang Oh ya, saya mau bicara sedikit ya. Oke, silakan. Nggak sedikit. Jadi sebetulnya sekarang ini serangannya baik on air di media, di TV maupun yang ada di media sosial, itu serangannya serangan-serangan ad hominem. Serangan-serangan yang bersifat pribadi, bahkan fitnah-fitnah pribadi. Sama sekali nggak ada isinya tentang substansi, tentang hakikat counter terhadap apa yang kami sampaikan. Nothing to do sama substansinya ya. Gak ada sama sekali dengan substansi, gitu loh. Jadi sama sekali. Jadi memang itu menunjukkan justru kepanikan dari bagaimana mereka katakanlah yang melaporkan saya ini panik. Kenapa harus menggunakan termul-termul yang diternakkan begitu banyak sekarang? Kenapa harus menggunakan buzzer-buzzer senior pun diturunkan gitu kan? Kenapa? Serang aja dengan evidence based, objektif. Iya, bicara saja, diskusi dengan substansi. Ini kan sama sekali enggak. Bahkan anak saya pun kena korban sekarang. Anak saya dibully juga, anak saya diteror juga, sampai alamatnya di mana, ini anak tinggalnya di mana. Kan itu mengerikan sekali. Dan ini menurut saya kita nggak bisa salahkan kepada rakyatnya, masyarakatnya, pada elitnya.
Iya. Karena elitnya itu yang tidak menyetop itu kan. Iya. Gitu. Malah justru menggunakan mereka untuk amunisinya mereka gitu. Jadi memang ya kelemahan kita ini adalah semua argumentasi itu tidak dijawab dengan argumentasi. Betul, itu. Ya kan? Jadi dijawab dengan cobalah kita lihat ini Roy Suryo kemudian mempresentasikan mengenai perbedaan tuh 3 ijazah identik tidak identik. Ibarat ini dia orang tinggal dikobok-kobok aja. Enggak, itu enggak ada yang salah. Bagi saya itu enggak, itu identik. Jadi cuma ibarat nangkap ikan, dia kobok-kobok aja ikannya biar lari semua. Nah, ini menurut saya ketidakmampuan untuk jeli membuat argumentasi kan. Kalau enggak ngobok-ngobok biar ikannya lari, ngancam biasanya kan. Dan siapa yang ngomong lagi, kita tidak tertutup kemungkinan untuk melaporkan. Kira-kira begitu. Ini saya mau tanya ya, advokat itu boleh mengancam dengan borgol seperti itu di depan umum? Atau kita nggak usah bahas yang itu karena orangnya nggak ada di sini. Ya maksudnya ini sebuah kasus yang kelihatan dan itu terkena di saya kan. Iya. Apakah boleh gitu loh? Ya nggak boleh mestinya. Itu, kan? Itu masuk ke etik, bisa dilaporkan ke bisa dilaporkan organisasinya. Kalau tidak, dan ada sebuah pertanyaan yang penting yang tadi saya dapatkan dari audiens tadi ya. Yeah. Ada seorang milenial, dia sampaikan begini, Dok, ini kan sebuah dokumen yang sudah berlalu, gitu kan. Dan kenapa sih mesti diangkat-angkat terus? Okay, gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat sering banget. Gitu. Walaupun dia nggak setuju sama kita, tapi kan dia masuk akal mempertanyaannya. Jawaban saya adalah gini. Apakah kita mau kita nanti akan punya presiden yang ke-10 dengan ijazah palsu, punya presiden yang ke-20 dengan ijazah palsu lagi, tanpa adanya penyelesaian? Ini adalah waktunya Tuhan membuka sebuah peluang buat kita untuk menyelesaikan sejarah hitam ini, untuk menguak kebenaran tentang dokumen ini, supaya tidak menjadi presiden di masa depan. Sebab kalau tidak, maka ini nanti akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi, dan ini menjadi sebuah sejarah yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia yang tidak akan terselesaikan. Presiden yang tidak bagus. Tapi kalau saya ya, itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, ini sekarang belum final. Kita naluri seorang saintis adalah menyelesaikan masalah sampai tuntas, dan itu adalah sebuah tugas dari seorang peneliti, menyelesaikan masalah sampai tuntas. Nah, ini jangan sampai penyelesaian masalah dengan penelitian ini dihentikan secara paksa dengan kriminalisasi. Itu sebuah preseden dan akan menjadi sebuah legasi yang sangat buruk bagi negara kita sampai masa depan. Itu jawaban saya. Oke. Kita membiarkan sebuah keburukan, ya, sebuah pertanyaan itu terus berlangsung. Iya, jadi begini, sebenarnya kan ada yang namanya etika publiknya, ya kan? Yang kita permasalahkan ini adalah ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik. Dan kita pengen disclosure, itu yang paling minimalis kan? Dan ketika kita kemudian minta disclosure, memang ada kewajiban untuk mendisclose itu. Gitu loh. Karena itu bukan informasi yang dirahasiakan. Kan begitu. Nah, ini aja dia nggak mau. Padahal kalau kita bicara tentang kewajiban publik, ya itu kewajiban yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan. Kalau kita minta itu sebagai public disclosure. Gitu. Kadang-kadang susah, pejabat publik ini nggak paham kewajiban kewajiban etiknya, kewajiban publiknya. Saya mau kalau ada perintah pengadilan, waduh. Kewajiban secara undang-undang juga kan itu? Iya kan? Itu kan ada. Memang kalau undang-undang bicara kalau seandainya ada sengketa informasi, tapi itu bicara tentang hukumnya, tapi etika itu kan di atas hukum. Iya, di atas hukum. Apalagi dia jadi pejabat publik yang tertinggi. Oke, kita ada waktu kira-kira 12 menit lagi maksimal ya, 11 menit lah. Karena 2 jam too long, kelamaan, nanti khawatir kasihan orang daerah yang internetnya lemot begitu nggak bisa bukanya. Silakan kalau mau
saya kasih waktu ya untuk melakukan closing. Tidak closing, tapi semua eksplorasi ya, hal-hal yang barangkali belum disampaikan, dan jangan sampai kemudian setelah pertemuan ini, waduh saya belum menyampaikan hal itu. Oke. Saya mulai dari Pak Agus, kemudian Pak Al-Kathiri, dan terakhir Dr. Tifa, sampai kemudian nanti selesai waktu kita. Jadi tolong berbagi waktu sebaik-baiknya, walaupun saya tidak akan membatasi secara ketat. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Saya ingin menyampaikan acara pada sore hari ini kepada teman-teman diaspora Indonesia yang berada di manapun di luar negeri, di luar Indonesia. Mari sama-sama kita dukung perjuangan ini. Tidak cukup hanya jadi penonton, walaupun tidak salah, tapi belum cukup. Mari kita ikut berkontribusi apapun yang bisa dilakukan, terutama pemikiran. Ya, apa yang ada dalam benak teman-teman semua, dan apa ikhtiar, apa kontribusi apa yang bisa diberikan kepada Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ya, salurkan saja kepada grup WA Forum Diaspora Indonesia. Itu ketuanya Pak Chris Komari yang tinggal di California, Amerika, dan saya sekjennya tinggal di Jakarta, dan Dr. Tifa adalah narasumber utama dari FDI, dan Brother Abdullah Al-Kathiri adalah pengacaranya Dr. Tifa. Nah, jadi itu bisa disampaikan dukungan itu. Nah, yang kedua, kontribusi sekecil apapun akan sangat dihormati dan dihargai, akan diapresiasi. Jadi mari kita berkontribusi teman-teman sekalian yang masih belum, dan kalau mau bergabung di grup WA bisa menghubungi Japri ke saya yang sudah tahu, bisa tanya saya nanti di teman-teman yang sudah di negara Anda tinggal yang sudah bergabung dengan FDI. Dukungan ini sangat kami butuhkan ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya nanti setiap kali ada kegiatan yang terkait dengan masalah ini, polemik ini, akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, baik melalui grup WA maupun secara Japri. Itu saja Bang Refli yang saya tambahkan. Closing statement kalau memang ada? Tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan pengorbanan dari perjuangan ini adalah sunatullah, adalah konsekuensi dari perjuangan dengan segala risikonya, dan itu sudah siap akan dihadapi oleh kita semua. Itu saja barangkali Bang Refli. Oke, silakan Pak Al-Kathiri. Saya kemarin bilang Dr. Al-Kathiri. Saya koreksi Pak Al-Kathiri. Makanya saya bilang amin tadi kan. Amin. Ya. Nanti nih kita menyebar hoax lagi. Kalau panggil Bung, kemungkinan jadi presiden. Oke. Tadinya kan gitu, Bung. Oh iya, Bung, Bang, DKI. Silakan. Bung. Terima kasih. Jadi begini ya. Ini kan sudah saya katakan bukan masalah orang per orang lagi, tapi sudah masalah bangsa Indonesia. Ya kan, sebagian bahkan dengan survei Bang Refli waktu itu kan jelas ya, rata-rata 90% yang percaya dengan Dr. Tifa dan kawan-kawan, dan 10% yang percaya dengan kepolisian. Ya kan, ini sebenarnya bukan logika hukum, logika fakta dan logika berpikir sehat. Memang banyak hal yang tidak wajar. Ya kan? Oleh sebab itu kita ini kan, saya yakin para pejabat khususnya DPR dan sebagainya itu kan mendengar. Gak mungkin mereka tidak mendengar masalah ini. Dan masalah ini kalau dibiarkan kan akan menjadi apa ya, api dalam sekam. Oleh sebab itu mereka itu tidak perlu kita minta permohonan bertemu atau apa. Biasa kan mereka dengar pendapat, hadirkan Kapolri atau Bareskrim untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan itu agar fair, kami juga dihadirkan. Boleh mereka dengan ahlinya, kami juga dengan ahlinya. Karena ini bukan masalah hukum lagi. Ya kan? Apalagi sekarang pemerintah ini lagi apa ya, menggaungkan satu perubahan dan sebagainya, dan menuju ke kebaikan. Semua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu kan better, better, and better. Jangan sampai ada nilai setitik dengan apa beliau ini, artinya dengan program-program beliau ini gitu loh. Ya kan, sebenarnya tidak perlu pemerintah, DPR. Karena DPR ini ada komisi namanya Komisi 3. Dan apa? Mereka itu selalu adalah koreksi yang mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pada semua yang berhubungan dengan stakeholder dari penegakan hukum. Bisa memanggil kejaksaan, bisa memanggil kepolisian. Jadi jangan tinggal diam masalah ini. Ya kan?
Jadi kalau memang DPR itu turun tangan, kemudian dibicarakan di sana, udah nggak perlu gelar khusus. Karena ini masalah rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia itu menghendaki bahwa ini terbuka. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, closing statement buat saya ya, oke, bahwa ijazah yang digunakan untuk mencalonkan presiden adalah dokumen publik. Ingat itu. Termasuk wali kota dan wali kota, ya kan, menanyakan keaslian bukan tindakan menyerang, melainkan bentuk dari kontrol rakyat atas legalitas dari kekuasaan, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan dianggap lawan kita ini, ya kan? Kita ini adalah sesuatu yang ingin sesuatu itu on the track. Jangan sampai ada satu dalam sejarah nanti akan dikatakan bahwa di Indonesia ini, ya kan, ada satu peristiwa yang masih sampai nanti itu belum terbuka. Yang kedua, dalam demokrasi yang sehat, saya katakan, pejabat publik dan institusi yang mengeluarkan dokumen wajib, sekali lagi, wajib menjawab, bukan diam. Jadi mereka ini instansi, contohnya UGM, ya kan, itu harus menjawab. UGM sampai sekarang itu tidak menunjukkan, hanya katanya saja gitu loh, ya kan? Karena diam itu bukan hanya mencurigakan, tapi juga melukai kepercayaan publik. Ini closing statement dari saya, ya kan? Jadi tidak bisa kalau ditanya UGM terus diam dan menanyakan dia, nggak bisa. Kalau emangnya terbuka lah, kalau nggak terbuka orang curiga. Kalau curiga terus jangan dikatakan bahwa kita ini adalah jahat. Kita itu hanya objektivitasnya aja yang kita kejar. Sampai datang ke sana dan sebagainya. Ngapain datang ke sana? Kalau memang hanya jalan-jalan aja. Datang ke sana itu untuk mendapatkan suatu kebenaran, mendapatkan suatu informasi, dan ditunjukkan fakta-fakta itu. Memang ijazah mungkin nggak pegang, tapi kan ada buku besar. Saya yakin, saya itu di universitas saya itu masih tercatat nama saya di fakultas saya. Ada di dalam buku besar itu. Nomor saya dan sebagainya itu ditunjukkan. Seperti kalau kita ngurus tanah ke kelurahan contohnya, itu ada namanya kerawangannya. Bener nggak ini sejarahnya milik orang ini, milik orang ini, ya kan? Tapi kalau tidak ditunjukkan, kemudian kita curiga. Apalagi sekarang banyak yang orang yang angkatannya sama itu, yang insya Allah nanti akan menjadi saksi-saksi kita kalau ini sampai ke persidangan. Menurut saya akan terbongkar lagi nanti. Dan satu hal lagi saya lupakan tadi, karena di dalam syarat untuk mengajukan laboratorium itu ada laporan nomor sekian, kemudian peristiwanya. Jadi, ya kan, hasil lab force yang di Barreskrim tidak dapat digunakan dengan di Polda. Karena apa? Nomor laporannya itu enggak, peristiwanya itu enggak bisa. Itu satu kesatuan, syarat itu untuk mendukung satu hasil dari laboratorium. Kalau syaratnya tidak memenuhi, ya kan, ini bicara tentang kendaraan mobil, tapi yang di sana truk gitu, nggak bisa disamakan. Kan ini beda. Jadi oleh sebab itu kami sangat keberatan jika hasil lab force di Barreskrim digunakan untuk hasilnya digunakan untuk memproses di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Ngerti Anda? Ngerti? Saya nggak ngerti. Biasanya ujungnya ngerti. Silakan Dr. Tifa, this is your time. Ya, ada sebuah pertanyaan yang saya dapatkan dari netizen ya. Menurut nurani Ibu Dr. Tifa, ujung-ujung dari permasalahan ijazah ini sampai mana sih? Dan sampai mana Anda terlibat di dalam polemik ijazah ini? Gitu. Saya jawabnya begini. Jadi kebenaran itu yang ditutupi itu akan menemukan momentumnya, akan menemukan saatnya akan untuk terbuka. Kenapa? Kebenaran itu sifatnya ilahiyah. Nah, tugas saya sebagai peneliti yang diberikan tugas Allah untuk menjadi peneliti dalam hidup saya adalah menjadi alat, menjadi kanal bagi kebenaran itu untuk membuka dirinya. Jadi saya ini hanya alat. Saya ini adalah sebatas kanal saja bagi kebenaran. Jadi ibarat kata sebuah benda, kebenaran itu membutuhkan saluran, membutuhkan kanal. Nah, sayalah kanal itu dengan keilmuan yang saya miliki.
Jadi kalau ditanya ujung-ujungnya sampai mana? Ujung-ujungnya adalah ketika kebenaran itu betul-betul akan terlihat bagaikan sebuah cahaya yang bisa ditatap oleh seluruh umat manusia sebagai sebuah cahaya kebenaran. Nah, itu yang sekarang ini sedang saya perjuangkan dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi mohon doanya agar saya bisa menjadi alat yang baik bagi Allah untuk mengantarkan kebenaran itu membuka dirinya sendiri. Amin. Amin. Sudah. Luar biasa ya. Jadi kebenaran itu mungkin suatu saat dia susah untuk muncul karena dihalangi, karena ada kekuasaan yang menghalanginya, tetapi yakinlah dia akan menemukan jalannya sendiri kan. Sooner or later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.